Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat BinTV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang aktualisasi paradigma Wahdatul Ulum di UIN Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui, agama Islam adalah sebuah agama yang berwatak komprehensif, berbicara tentang dunia dan pada saat yang sama juga berbicara tentang akhirat. Hal ini sudah menjadi bagian dari pemahaman, bahkan bagian dari kehidupan dan praktik umat Islam secara umum. Salah satu doa yang paling populer dan hampir selalu diucapkan oleh umat Islam dalam berbagai kesempatan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang merupakan kutipan langsung dari ayat suci Al-Quran. Beberapa hadis Nabi juga dengan tegas mengatakan bahwa dunia ini adalah alam untuk mempersiapkan kita ke tujuan terakhir di akhirat. Kekomprehensifan ajaran agama Islam inilah yang kemudian diproyeksikan oleh kampus UIN Sumatera Utara ke dalam satu paradigma kampus yang disebut sebagai paradigma Wahdatul Ulum. Aktualisasi dari Wahdatul Ulum tentu bukanlah sesuatu yang sederhana. Aktualisasi ini melibatkan banyak variabel dan banyak aspek, serta dipastikan akan melibatkan serangkaian pengupayaan yang harus dilakukan secara konsisten dan harus dilakukan secara bersama-sama, berjamaah, dilandasi oleh keguyuban dan kesamaan tujuan seluruh sivitas akademika UIN Sumatera Utara. Jika kita sederhanakan, Wahdatul Ulum mestilah terimplementasikan dan teraktualisasikan sekurang-kurangnya pada 3 tataran. Yang pertama, pada akal. Pada akal seluruh sivitas akademika UIN Sumatera Utara, Wahdatul Ulum itu hendaknya dipahami dengan baik. Dengan begitu, maka kemudian orang-orang yang menuntut ilmu di UIN Sumatera Utara akan menggunakan paradigma itu dalam pengembangan ilmu pengetahuannya. Pada bidang apapun dia berkiprah, pada bidang apapun dia melakukan pembelajaran, pada bidang apapun dia melakukan penelitian, pada bidang apapun dia melakukan publikasi ilmiah. Tataran yang berikutnya adalah bahwa Wahdatul Ulum juga harus membentuk hati dari segenap warga UIN Sumatera Utara. Sebab pada akhirnya hati adalah parameter terdalam dari eksistensi dan keberadaan seorang manusia. Biasanya orang akan merasa sakit jika fisiknya, jika badannya disakiti. Tetapi banyak orang yang pandai berbicara mengatakan sakit fisik mudah diobati, sakit hati jauh lebih mendalam dan susah diurus. Itu menunjukkan bahwa eksistensi yang lebih dalam dari manusia itu sesungguhnya ada di dalam hatinya. Paradigma Wahdatul Ulum dengan demikian melibatkan juga urusan hati segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara. Sahabat UIN TV yang berbahagia, variabel lainnya adalah tingkah laku, yaitu cara seluruh sivitas akademika UIN Sumatera Utara melaksanakan aktivitas, bergerak-gerik, bertata krama, bergerak dalam urusannya sehari-hari. Ketiga unsur ini, yakni unsur akal yang merupakan penampungan ilmu pengetahuan, lalu unsur hati yang menentukan sikap manusia, lalu kemudian itu tercermin dalam tingkah laku, maka insya Allah paradigma Wahdatul Ulum itu akan perlahan-lahan teraktualisasi dan terimplementasi kampus UIN Sumatera Utara yang sama-sama kita cintai ini. Pada tataran pengupayaan, aktualisasi dan implementasi Wahdatul Ulum itu bisa melibatkan proses-proses yang juga cukup rumit.
Yang pertama tentu saja perlu adanya keseragaman pemahaman dari segenap warga UIN Sumatera Utara tentang apa itu wahdatul ulum, tentang bagaimana itu kriteria wahdatul ulum, tentang apa-apa yang seharusnya terjadi dengan paradigma wahdatul ulum. Saya kira dalam artian yang paling sederhana, tahapan yang bisa dilakukan itu adalah dengan pertama memastikan bahwa kurikulum UIN Sumatera Utara pada semua fakultas dan jurusannya memang dilandaskan pada paradigma wahdatul ulum. Apabila dalam kenyataannya sekarang ini kurikulum yang ada in place itu belum mengacu pada paradigma wahdatul ulum, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kurikulum. Selanjutnya, kurikulum yang telah ditinjau ulang lalu kemudian dibangun baru dalam paradigma wahdatul ulum harus dibawa ke dalam satu sistem pembelajaran yang juga menerapkan paradigma wahdatul ulum. Ini artinya bahwa seluruh tenaga pengajar UIN Sumatera Utara perlu mendapatkan pelatihan, perlu mendapatkan pembiasaan bagaimana mengelola dan melaksanakan pembelajaran berbasis wahdatul ulum. Apabila kurikulum dan isi perkuliahan serta cara pemrosesan pembelajaran sudah berbasis wahdatul ulum, maka kiranya itu sudah merupakan arah yang benar. Tapi jelas itu belum cukup. Masih diperlukan satu variabel lain yang juga sangat penting untuk memastikan implementasi wahdatul ulum secara benar. Variabel itu adalah variabel lingkungan. Lingkungan UIN Sumatera Utara dalam semua aspeknya harus pula mengikuti paradigma wahdatul ulum. Karena biasanya pendidikan manusia tidak hanya mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik. Sejarah pendidikan dan pengalaman-pengalaman pendidikan menunjukkan bahwa di samping pembinaan secara internal dalam diri manusia, pengaruh lingkungan juga sangat kuat untuk membentuk satu pembudayaan. Pembudayaanlah sebetulnya yang pada akhirnya menjadi muara dari paradigma wahdatul ulum. Paradigma wahdatul ulum dapat kita katakan sudah terimplementasikan dan sudah teraktualisasikan jika kampus UIN Sumatera Utara berhasil membangun satu kelompok manusia yang berbudaya dan bertradisi wahdatul ulum. Tentu saja sebagai salah seorang dari warga UIN Sumatera Utara, harapan saya dan saya yakin harapan kita semua warga Sivitas Akademika UIN Sumatera Utara bahwa pada saatnya nanti paradigma wahdatul ulum dengan dukungan kita semua dan dengan kerelaan kita semua untuk memperjuangkannya akan teraktualisasi dan terimplementasi secara penuh di kampus UIN Sumatera Utara, kampus kita yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui perjuangan kita dalam menerapkan paradigma wahdatul ulum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.